Halo teman-teman semua, salam Kakak Jo. Nah, teman-teman semua, di episode yang ke-20, channel Kakak Jo akan menampilkan episode yang spesial, di mana kami menampilkan para tokoh di balik layar dari channel Kakak Jo. Di sebelah saya ada... Halo teman-teman, nama saya Luis. Dan... saya Erans. Nah, kami bertiga adalah para kru di balik layar channel Kakak Jo. Sekaligus di episode kali ini, kami juga mau menjawab beberapa pertanyaan yang ditujukan kepada kami. Teman-teman kami, para penonton setia Kakak Jo bertanya tentang Kakak Jo. Yang pertama, mungkin nanti dibantu jawab oleh Luis dan Eren ya. Yang pertama, pertanyaan yang sering kali muncul adalah channel Kakak Jo ini tentang apa sih? Dan apa kelebihannya dibandingkan dengan channel anak-anak yang lain? Silakan, Bro Eren. Oke, teman-teman, halo. Channel Kakak Joni, channel khusus untuk anak-anak. Isinya tuh bermain dan belajar. Jadi sambil belajar, kita sambil bermain. Kita sih pengen bikin channel yang anak-anak tuh suka, tapi juga nggak cuman suka untuk main-mainnya doang gitu. Tapi dia juga ada belajar berhitungnya, belajar pengenalan warna. Lalu nanti ada belajar motorik juga karena prakarya dan lain-lain gitu. Mengedukasi para anak-anak Indonesia ya Bro Eren ya. Jadi para orang tua bisa juga melihat channel Kakak Jo untuk konten-konten yang edukatif dan membantu. Bro, kelebihannya kita apa bro dibandingkan dengan channel anak-anak yang lain? Satu yang paling kita agak ini ya, kalau kita kumpul pun, kita meeting, kita selalu berusaha ini channel harus mendidik. Terus ini channel harus bersih dari kata-kata kotor. Jadi ibaratnya kalau di luar sana ada banyak channel di YouTube tuh ya, channel anak-anak, itu kan nggak semuanya sehat. Mungkin semuanya anak-anak suka gitu ya. Banyak yang anak-anak suka tapi nggak semuanya sehat untuk ditonton anak-anak. Nah, kelebihan di channel Kakak Jo nih, kita memastikan bahwa setiap channel itu sehat. Jadi bermanfaat untuk anak-anak. Gitu, nggak cuma menyenangkan. Nggak ada adegan yang ngerjain orang tua gitu, nggak ada ya? Nggak ada ngerjain orang tua, kata-kata kotor, atau tindak kayak kejahatan, itu nggak ada. Nggak ada. Oke, thank you Bro Eren. Lalu, pertanyaannya kedua. Kenapa dikasih nama Kakak Jo? Nggak dikasih nama Kakak Jack, Kakak apapun itu, ya? Mungkin yang bisa menjawab teman saya, Luis. Sebagai orang yang menjadi otak awal berdiri Kakak Jo. Iya, jadi Kakak Jo itu sebenarnya berdiri itu mulai kita mau mulai jalan itu di bulan sekitar September. Jadi awalnya itu yang mencetuskan ide ada 2 orang, jadi saya sendiri sama teman saya namanya Albert gitu. Nah, kenapa namanya Kakak Jo gitu ya? Karena itu diambil dari nama terakhirnya si Albert, yaitu Albert Siswojo. Jadi sebenarnya fun fact nih ya, fakta menarik adalah sebenarnya jadi di sebelah saya ini Gary. Jadi Gary ini sebenarnya bukan tokoh awal dari Kakak Jo, tapi sebenarnya tokoh awalnya adalah teman saya namanya Albert Siswojo gitu. Nah, kebetulan jadi Jo itu diambil dari kata terakhirnya. Tapi saat kita udah persiapan gitu ya, kita mau syuting, ada berita kurang gembira lah. Jadi sehari sebelum kita syuting Kakak Jo, Albert sudah dipanggil duluan untuk ketemu Tuhan gitu. Jadi ya akhirnya kita sempat stop lah gitu. Lalu setelah stop kita mulai mikir-mikir ini gimana ya gitu ya, ini apakah channel ini kita mau jalankan lagi atau enggak gitu. Terus saya jadi keinget gitu, maksudnya si Albert sendiri punya pesan terakhir, dia ingin sekali karakter Kakak Jo ini bermanfaat lah, bisa memberikan sesuatu untuk masyarakat gitu. Jadi itu pesan terakhir dia ingin channel ini bisa berguna lah untuk yang lain. Jadi dari situ saya pikir ya mungkin ini proyek harus dilanjutkan. Lalu saya mengajak teman saya, ini temannya si Albert juga, namanya Gary gitu. Saya tanya, Gary mau nggak bantuin si Albert nih, lanjutin karakternya si Albert nih gitu, si Kakak Jo ini, dan dia bersedia gitu. Dan waktu saya tanya ke dia, mau nggak kita ganti nama, nggak usah Kakak Jo gitu kan, kakak yang lain, Kakak Gary, kakak apa kayak gitu ya. Tapi si Gary nggak suka, dia bilang udah Kakak Jo aja udah bagus, namanya familiar, singkat, jelas gitu, dan gampang diingat gitu. Ya sudah, makanya dari situ Kakak Jo, karakter nama Kakak Jo itu berlanjut terus sampai sekarang gitu teman-teman. Bagus juga kita menghormati teman kita Albert ya. Iya betul. Oke. Lalu pertanyaannya yang berikutnya muncul adalah sebenarnya Kakak Jo ini karakternya seperti apa sih? Apakah karakter asli di kehidupan sehari-hari dengan di channel sama atau beda? Oke, teman-teman, Kakak Jo ini kita berusaha bikin tokoh yang seriang mungkin, orang yang mungkin apa adanya,
nggak terlalu banyak sandiwara. Jadi kalau teman-teman lihat di channel Kakak Jo yang sudah 19 episode kita tayangkan, itu kurang lebih saya pribadi memerankan itu seperti saya di kehidupan sehari-hari ya. Kalau teman-teman saya yang nonton mungkin tahu Gary seperti apa ya, Gary kurang lebih seperti itu. Dan kedepannya juga kita berharap Kakak Jo ini nggak cuma sampai di sini doang, tapi juga jangka panjang. Kita nggak tahu ya apa yang terjadi, dan Kakak Jo ini mudah-mudahan untuk seterusnya generasi berikutnya juga akan ada terus. Dan karakternya pun kurang lebih mirip lah ya. Kita mau yang tokoh periang, apa adanya, suka anak kecil, dan suka memberikan suatu pesan edukasi yang baik untuk anak-anak khususnya di Indonesia. Gitu ya bro ya? Ini kalau ada yang nanya ya, ini si Gary ini kalau di luar dari Kakak Jo seperti ini nggak? Nah, sebenarnya ini testimoni temennya ya. Ya, si Kakak Jo ya seperti ini, si Gary di kehidupan biasanya ya dia seperti Kakak Jo gitu. Makanya kenapa waktu kita mikirin ya, aduh siapa ya penggantinya si Albert, nomor satu yang keluar namanya adalah si Gary, karena memang anaknya seperti ini, polos, riang gitu ya, persis seperti Kakak Jo lah, cocok sekali gitu. Jadi teman-teman yang khawatir si Gary kalau di luar orangnya nanti beda ya, nggak kayak Kakak Jo, enggak, saya jamin si Gary ya seperti ini, seperti Kakak Jo, persis udah plek, udah begitu deh. Aduh, thank you ya brother. Nah, lalu mungkin yang suka ditanya visinya nih ke depannya. Kita mau dibawa kemana channel Kakak Jo? Karena sudah 20 episode ya episode kali ini. Nah, kita mau kemana arahnya? Mungkin bisa dijawab oleh Bro Aaron atau Bro Luis. Karena kan saya banyak kan aktor nih. Bro Luis lah, yang paling tak pasti udah pernah ngelihat gambaran itu dari awal. Visinya adalah yang pasti kita pengen berlanjut ya. Jadi mungkin sekarang memang tim kita kan masih kecil ya. Kita masih apa adanya lah, seadanya gitu ya. Kita budget pun juga bukan budget yang besar gitu. Tapi tujuan kita sebenarnya di Kakak Jo ini emang kita nggak mau mencari keuntungan ya. Jadi ini setengah bagian dari pelayanan kita juga ke masyarakat gitu. Kedepannya ya kita pengen sih Kakak Jo akan terus berlanjut, memberikan konten-konten bermutu dan mendidik. Dan kita berharap sekali masyarakat Indonesia bisa menerima konten yang kita sediakan gitu. Dan satu lagi menambahkan Bro Aaron ya, kita juga pengen Kakak Jo ini merangsang kreativitas anak-anak di rumah. Jadi kan kita tahu sekali nih, maksudnya zaman sekarang semua serba online. Kita juga pengen lah memberikan sajian bermutu di mana anak-anak juga bisa melakukan di rumah ya. Jadi nggak hanya online terus, tapi juga bisa melakukan sesuatu lah, prakarya atau apapun yang positif dan kreatif gitu, supaya bermanfaat juga untuk mereka. Itu sih. Satu lagi mungkin juga kita merasa di Indonesia kurang banyak ya untuk tokoh yang kayaknya untuk anak-anak tuh sentral, kurang ya. Kita berasa ya, kalau di luar negeri mungkin kita banyak juga tokoh karakter anak, tapi di Indonesia kita berasa jarang. Iya, betul. Itulah juga kenapa kita mau bentuk Kakak Jo ini. Iya, betul. Oke. Dan ini cocok banget sih. Ini kan lagi pandemi nih. Anak-anak nggak gampang keluar, aktivitas jadi kurang gitu kan. Mereka biasanya nonton YouTube ya, memang sih itu satu-satunya channel yang paling dinamis, anak-anak bisa pilih kapan aja. Nah, Kakak Jo hadir tapi nggak cuma untuk ditonton nih, tapi untuk dipraktek gitu kan. Jadi ada berkaryanya juga. Karena pasti semua anak lagi pandemi gini nonton YouTube ya. Termasuk anak saya, kita semua udah punya anak, teman-teman semua. Jadi paham betul ya. Nah, Kakak Jo nggak cuma nonton nih, tapi berkarya, prakarya gitu kan. Iya, aktivitas fisiknya ada. Dan mudah dilakukan. Dan ada bonding juga antara mama sama anaknya kan. Oke, mungkin yang bagian terakhir nih. Kita kan sudah 20 episode. Dari teman-teman sekalian, Luis, Aaron, bisa kasih masukan, gambaran selama ini channel favoritnya yang mana sih? Bukan channel, tayangan favoritnya. Episode favorit. Episode favoritnya dari channel Kakak Jo yang sudah 20 kita tayang yang mana? Dari Bro Aaron dulu mungkin. Kalau saya paling berkesan tuh waktu itu Kakak Jo kan main bola ceritanya. Terus saya jadi pemeran pembantu nih. Nah, saya waktu itu jadi kiper lawan Kakak Jo, tapi saya bukannya fokus, saya malah ke distract sama es krim ya. Sampai akhirnya Kakak Jo ngalahin saya. Waktu itu karakter saya namanya Slamet ya. Slamet ya, iya. Dan di situ yang menarik, Kakak Jo juga ngajarin adik-adik tuh ya untuk sportif ya, ketika kalah nggak gimana-gimana tapi berusaha lagi gitu kan. Coba lagi, nggak putus asa gitu kan. Itu seru banget sih bro itu ya. Dan endingnya menang kan? Endingnya Kakak Jo menang. Iya, endingnya menang. Iya, itu poinnya sih. Dan itu ceritanya menurut saya cukup mendidik, unik. Thank you Bro Aaron. Kalau Luis yang mana Luis? Kalau saya paling berkesan kayaknya yang kolam renang ya.
Kan kita ada 2 episode tuh pakai kolam renang. Oke, yang gue pompa tuh ya. Iya, pompa itu ya seru aja sih. Maksudnya pertama itu kolam renang kita udah punya tapi nggak pernah dipakai. Begitu kita pakai gede banget gitu, dan ternyata abis itu episode sangat berguna. Jadi anak kita pun bisa main juga di kolam renang itu gitu. Gitu sih paling berkesan sih kolam renang ya, paling seru lah kayaknya, paling banyak lah yang bisa dilakukan di sana gitu. Kalau gue pribadi yang memerankan ya, gue berasa yang berkesan itu yang main tembak-tembakan ya. Ternyata Kak Jo juga bisa loh bikin episode yang action. Seru, yang action, dan mainannya juga cukupan menurut saya pribadi, dan itu bagus banget untuk kita coba di rumah sama anak-anak kita ya, apalagi anak-anak udah aktif yang nggak bisa diem ya, yang udah 5 tahun ke atas, nah itu bisa kita coba main tembak-tembakan, tentunya dengan peralatan yang aman untuk kita semua. Oh ya, ini satu lagi mesti ditambahin nih, ini penting nih. Jadi kita semua, kebetulan kita bertiga semua kita udah berkeluarga dan kita punya anak. Jadi semua episode yang ditayangkan di channel Kakak Ajo itu udah kita tes sebelumnya. Kita sebelum kita tayang, kita udah trial dulu sama anak kita, terus kita lihat anak kita suka nggak nih, tertarik nggak nih, baru kita ngerasa ini cocok, baru kita tayangkan gitu. Termasuk jadi masak-masak juga kita coba betul, dulu ya. terus masak-masak juga kita ajak anak kita masak-masak juga di rumah, kita cobain dulu gitu kan. Jadi kita bisa pastikan semua channel Kakak Jo tuh aman. Jadi nggak ada masalah lah kalau untuk anak-anak dipraktekkan di rumah gitu sih. Dan buat yang baru pertama kali nonton video ini ya, mungkin kasih gambaran sedikit video kita tuh apa aja sih? Ada bikin gelembung, ada bikin plastisin ya awal-awal ya. Ya. Terus ada bikin apa lagi, Ger? Origami. Bikin origami, wah asik banget tuh. Iya. Terus juga kita ada bikin salad. Bikin salad, wah itu. Tapi belakangan banyak kan makanan ya bro ya. Terus ada melukis di kaos. Di kaos. Jadi kita punya 3 segmen teman-teman. Kita segmen pertama namanya adalah DIY bersama Kakak Jo. DIY itu kita yang banyak kerajinan. Jadi kita melukis kaos, membuat tie dye, kita apalagi ya, mewarnai, membuat bubble, gelembung sabun gitu. Itu pertama DIY. Yang kedua adalah memasak bersama Kakak Jo. Jadi kita bikin masakan yang ringan, yang gampang, yang bisa dipraktekkan di rumah dan enak gitu. Sama si anak gitu kan? Sama si anak betul gitu, memasak. Dan segmen ketiga adalah bermain bersama Kakak Jo. Nah, bermain ini kita main, tapi kita ada masukkan unsur edukasi juga di dalam video-videonya itu. Kelapa, lalu ada bermain bola, tembak-tembakan. Nah, itu semua bermain bersama Kakak Jo. Ntar ada berhitungnya, ada pengenalan warnanya gitu. Komen balon juga ada tuh ya, yang kita percaya. Iya, betul, balon. Iya. Ya, teman-teman semua, akhir kata kami segenap kru dari Kakak Jo mengucapkan terima kasih buat dukungan yang sudah diberikan kepada kami semua. Untuk kedepannya kami mohon terus dukungan dari teman-teman semua. Setiap komen, setiap like, setiap subscribe yang diberikan itu menyemangati kami untuk terus berkarya di dalam konten Kakak Jo ini. Bagi teman-teman semua yang ingin memberikan komen, secara khusus juga bisa via Instagram kami di @kakak_jo seperti di bawah ini ya, @kakak_jo ya. Nanti kami akan terima setiap masukan yang diberikan dan disampaikan kepada kami. Baik, gue rasa itu aja ya teman-teman semua. Kita pamit undur diri, sampai jumpa di episode Kakak Jo selanjutnya. Dadah! Jika teman-teman semua menyukai channel seperti ini, jangan lupa klik like dan subscribe.